Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Yang kerja, yang masih study, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Seperti biasa teman Tokyo, di sini gua kedatangan tamu lagi. Kali ini cukup spesial karena yang datang itu adalah dua anggota dari Stand Up Indo Tokyo. Di sini ada Ajis dan Fadil. Halo teman-teman. Halo. Jadi agenda kedatangan mereka ke sini adalah sebenarnya untuk bercerita tentang Kensusei. Betul. Yang dimana nanti mereka akan mengadakan sebuah mini show tentang Kensusei. Buat teman Tokyo yang belum tahu Kensusei, bisa jelasin nggak sih sedikitnya Kensusei itu tuh apa gitu? Jadi kalau secara arti Kensusei itu artinya itu magang gitu bang. Orang-orang yang dari Indonesia datang ke Jepang kerja tapi statusnya itu sebagai pemagang. Jadi kita tuh kan ada berempat nih. Jadi ada gua, Ajis, terus ada Fadila, ada dua lagi itu ada Rajen namanya sama Sultan. Nah dua dari kita ini itu sebetulnya bener Kensusei. Nah duanya lagi gue sama Fadila sebelumnya itu pernah jadi Kensusei, tapi sekarang itu jadi Tokutegino. Nah itu apa lagi tuh? Nah Tokutegino itu visanya satu tingkat di atas Kensusei. Gitu. Jadi bukan pemagang, jadi pekerja. Udah profesional ya. Nggak profesional juga sih. Intinya visa kerja lah. Gitu. Bedanya cuma di situ aja. Jadi kita tuh akan nyeritain tentang isu-isu sebagai Kensusei. Lika-liku hidup. Betul, ya, kayak di Jepang. Contohnya tuh kayak orang bilang kerja di Jepang itu enak kayak gitu, terus gajinya itu gede kayak gitu. Padahal mereka tuh nggak tahu status kita sebagai Kensusei di Jepang tuh sebetulnya susah juga. Iya, makanya betul. Nama show-nya itu bukan Kensusei, jadi Kensusah. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin lagi ke sana tentang Kensusei juga, bisa ceritain dikit nggak sih, Ajis sendiri asalnya dari mana, terus gimana akhirnya bisa ke Jepang, sama Fadil juga? Gue dulu deh. Kalau gue sih sebetulnya kan pernah, ya tadi yang kayak gue bilang tuh gue pernah magang di sini selama 1 tahun dari 2022 sampai 2023 itu statusnya sebagai Kensusei. Terus gue pulang ke Indonesia dari 2023 sampai 2025. Nah awal 2025 kemarin bulan Maret tuh gue balik lagi ke sini ke Jepang sebagai Tokutegino. Alasan kenapa gue balik lagi, faktor keluarga sebetulnya. Ada masalah di keluarga besar gue, bukan keluarga gue sama istri gue ya, tapi keluarga besar gue. Akhirnya yang memutuskan gue kayaknya lebih baik gue balik ke Jepang lagi aja deh, kayak gitu sebetulnya. Asal dari? Gue Bekasi. Oh Bekasi. Gue pernah main juga kan. Oh iya benar. Jadi nih cuplikannya. Nanti teman Tokyo yang pengen dengerin cerita tentang Ajis menarik ya, ntar kalian bisa cari, scroll aja ke bawah tuh yang ada fotonya dia nih. Betul. Nah kalau lu sendiri Fadil? Gua dari Sukabumi, terus sama kayak Bang Ajis juga, gua dulu Kensusei, cuman agak beda. Dulu gua welding ngelas. Terus setelah kerja 3 tahun, gue pulang 2 tahun di Indonesia, ngerasa sama kayak Bang Ajis juga ya, kayaknya keluarga kayaknya emang butuh biar lebih tenang lah di rumah juga. Kenapa lebih tenang kira meninggal? Punya bisa nge-support keluarga lah, jadi memutuskan buat ke Jepang lagi. Tapi karena
sempat kuliah perawat, terus ngerasa kayaknya mau nyoba Kaigo gitu, dan alhamdulillah dilancarkan juga sih. Jadi sekarang ke Kaigo gitu. Jadi berdua sekarang Kaigo nih. Betul, Kaigo. Apa Iya. itu Kaigo? Kaigo itu artinya itu dia perawat sebetulnya bang, perawat lansia. Kita kerjanya itu ada yang di panti jompo, terus ada yang kayak di rumah sakit itu juga ada yang datang ke rumah pasiennya juga kayak gitu. Jadi beda-beda. Sebetulnya secara arti dari Kaigo itu ya perawat dulu. Perawat sih. Ya, perawat lansia lebih gitu. Bang. ngebantu. Spesifiknya lebih ke perawat lansia gitu. Betul, Iya. tapi ada juga yang Kaigo kerjanya itu kayak ngerawat orang-orang disabilitas tuh ada juga tuh bang. Oh, memang perawat yang mengasis Kehidupan sehari-hari lah. iya gitu ya. Iya. Ngurusin mereka itu Gak yang cuma lansia tapi yang disabilitas Iya. juga termasuk. Ada. Bahkan ada yang ngerawat orang gila juga bang. Ya itu disabilitas juga sih. Iya sih, iya sih, bener. disabilitas juga itu. Gila. Gitu. Jadi secara arti tuh Kaigo ya perawat lah intinya gitu, merawat kayak ngebantuin Support. nge-support Makan, kehidupan sehari-hari ya, gitu ya, makan, minum bantuan mandi, terus kayak ngasih makan, terus kayak pomut sekokang, ganti pampers, toilet, nganterin ke toilet kayak gitu-gitu bang. Kalian Merawat lah. kerja di Kaigo di sini, sebenarnya tahu juga nggak sih panti jompo di Indonesia tuh kayak gimana? Gua sempat denger atau ngeliat, kayaknya beda sih kalau sama di sini bang. Kalau di sini emang proper banget sih, kayak kesehatan, dokternya tuh gak cuma dokter umum gitu, dokter gigi, Oh semua berarti semua ya. rehabili, semua emang di support, saya support itu gitu kalau di sini. Bukan tempat buang orang berarti ya. Jatuhnya ya. Kalau di Indonesia kesannya kan kayak gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya kayak tempat buang orang juga ya. sih sebenarnya. Secara halus aja Secara gitu. kasarnya emang Nitipin membuang. nih ke panti jompo. Iya. Cuma gak dijenguk-jengukin sama keluarganya bang. Ada yang kayak gitu. Ada yang sampai meninggal terus udah meninggal keluarganya baru Baru datang. dateng. Gitu. Ada yang kayak gitu juga. Kasian juga sih. Tapi sejujurnya gue kalau panti di Indonesia tuh nggak begitu tahu ya kondisinya kayak gimana. Karena di kota gue sendiri di Bekasi itu Jarang ya. hampir jarang ada Jarang panti sih, jompo iya. bang. Iya jadi kita nggak tahu. Karena yang kita tahu gambaran panti jompo itu ya buat nitipin orang tua aja udah. Gitu. Jadi kayak di dalamnya kayak gimana kalau di Indonesia ya itu nggak tahu. Emang mayoritas di Indonesia kalau udah tua pun tinggalnya tetap sama Sama orang keluarga, keluarga ya. iya. Masih Beda ya. diurusin kan. Culture-nya Nah, Beda beda. culture sih ya. kalau di sini kan enggak kan. Ya mungkin ada beberapa yang diurusin juga sama keluarganya, cuman kan enggak sampai kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan kadang kita ngurusin sampai meninggal gitu kan. Kalau di sini kan kalau misalnya udah nggak bisa beda apa-apa rumah ya, kan. nggak bisa apa-apa ya udah dititipin ke panti jompo gitu bang. Sebenarnya gue pengen tanya ntar tentang gimana sih kerjanya Kaigo di Jepang. Cuman gue tuh penasaran sebenarnya. Emang sekurang itukah orang Jepang yang pengen daftar Kaigo menjadi profesi sebagai Kaigo sampai mayoritas malah orang asing ya? Iya. Kalau nggak Indonesia, Iya, Filipina, Iya. terus apa Vietnam. Sri Lanka. Vietnam, Sri Lanka, India. India. Emang sekurang itu apa mereka pada nggak mau sebenarnya? Sekurang itu dan nggak mau. Sekurang itu dan nggak mau. Kalau saya pernah dengar sih bang ya, satu katanya gajinya kurang katanya. Dengan ya kata pernah dengar kayak teman orang Jepang tuh bilang dengan kerjaan kita yang sangat merepotkan katanya, gaji segitu sebenarnya nggak worth it katanya. Oh. Temen pernah dengar sih gitu dari orang Jepang gitu. Jadi kebanyakan orang Jepangnya ya administratif Nah aja ya. ya kantor gitu kebanyakannya sih. Malah di tempat gua itu, gua nggak tahu ya di tempat Fadil tuh sama atau enggak. Cuma di Kaigo doang gue bisa ngelihat fenomena orang tua ngerawat orang tua bang. Jadi nenek-nenek atau kakek-kakek ngerawat nenek-nenek atau kakek-kakek lagi gitu. Itu emang dia perawat juga? Perawat. Oh perawat senior Iya. banget ya? Kelewat senior? Iya bahkan. Dia udah bisa melihat masa depannya dia kayak gimana ya? Iya betul. Secara nggak langsung kayak gitu. Secara nggak langsung kayak gitu. Udah di spoiler dulu. Jadi dia ngerawat diri sendiri. Ngerawat diri sendiri. Iya jadi ada fenomena tuh orang tua ngerawat orang tua gitu bang. Mungkin
di bidang pekerjaan yang lain ada juga kayak nenek-nenek, kakek-kakek masih kerja kayak contohnya tuh kayak di kasir kombini. Kita kan sering melihat juga kan. Cuman kan dia kan melayani orang umum kayak gitu. Nah, tapi kalau di Kaigo itu kita bisa ngelihat contohnya di tempat gua nih, ada perawatnya itu nenek-nenek dan dia ngerawat nenek-nenek juga kayak gitu. Nah, itu kan kayak dari situ aja kita juga bisa nyimpulin gitu kalau Jepang tuh sekurang itu gitu di bidang Kaigo dan di bidang yang lainnya kayak gitu bang. Makanya kok rada aneh aja gitu kayak aduh nenek-nenek ngerawat nenek-nenek gitu, aneh aja gitu ngeliatnya. Malah bisa jadi malah yang menjenguk nenek-nenek pun udah nenek-nenek juga keluarganya. Iya betul. Benar. Betul Ya, bang. gitu, benar. Ini yang tua yang mana nih? Gue juga bingung gitu kadang-kadang kan. Bahkan ada nih ya di tempat gue tuh, jadi yang jenguk itu kakaknya bang, adiknya yang dirawat di situ. Adiknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Iya, kakaknya tuh yang masih sehat. Iya, kakaknya masih sehat. Terbalik gitu kayaknya ya faktor apa ya, kehidupan juga kali ya, pergaulan juga kali. Kayaknya bandel adiknya gitu bang. Dia suka main malam gitu keluyuran, ya kan, makanya kena stroke gitu. Angin duduk langsung meninggal. Sesusah itu. Bukan sesusah itu, apa apa ya Taihen itu ya bahasa Indonesia. Ya, berat seberat itu. Kalau kan ada orang yang bilang jadi kayak gitu harus sabar, benar-benar harus sabar sih. Kata sabar itu bukan sekedar kata-kata. Ya karena yang kita hadapin kan manusia gitu bang. Kalau kalau binatang membanding aja kali. Iya. Enggak kayak contohnya kayak kita kerja di pabrik gitu ya. Kita megang benda mesin. mati ya. Kesal bisa Rusak ya udah rusak. Dibenerin gitu. Kalau misalnya kita kesel kita bisa ngedumel gitu. Bisa ditanganin lah. Cuman kalau orang kayak ngeselin tuh kita tuh nggak bisa marah-marah ke dia. Marah-marah juga ya gimana, orang dia udah kayak begitu. Maksudnya otaknya juga udah nggak berfungsi normal kan. Bukan dia yang salah sebenarnya. Iya dia juga nggak mau posisinya ada kayak jadi kayak sekarang tuh juga nggak mau pasti. Ya emang apa adanya seperti itu mereka ya. Kayak contohnya pasien gue lah gitu, dia nggak bisa diem. Harusnya dia tuh ya udah kalau udah di kamar tuh diem aja gitu, tidur gitu, istirahat apa segala macam. Ini tuh enggak, karena kan di kamarnya itu kan ada sensornya kan. Dia tuh bangun-bangun terus gitu bang. Tapi kerjaannya itu bukan kerjaan yang menurut gue penting, enggak. Hal-hal sepele yang dilakuin sama dia kayak bangun nih, ntar ngidupin saklar, ntar tidur lagi, bangun lagi, matiin saklar. Kerjaannya tuh gitu-gitu doang. Kita kan kesel kan, karena sensornya tuh hidup terus, bunyi terus tuh di HP kita tuh bunyi terus. Anjing nih, pasien nggak bisa diem apa gimana sih gitu kan. Mungkin security kali dulunya. Enggak, gue curiga nih jangan-jangan dia tuh dimasukin ke panti bukan karena sakit bang. Di rumahnya dia tuh saklarnya pada rusak gitu. Jadi sama keluarganya udah di panti jompo aja sono gitu. Itu ngeselin tuh juga. Yang kayak gitu-gitu kan kita gak bisa marah gitu kan. Karena kita gak bisa ngontrol dia. Iya, kayak lu udah diem aja. Kita ngomong kayak gitu, ya tetap aja dia kayak gitu lagi. Makanya ya dibilang harus sabar ya. Harus sabar ya. Gak cuma mental ya, fisik juga ya. Betul. Kita angkat-angkat orang kan ya. Iya. Mindahin dari kasur ke kursi roda. Itu lumayan berat sih. Berat. Ada tekniknya gitu ya. Kalau salah, aduh, pinggang bang. pinggang sakit. Yang sakit dia apa kalian? Kita. Kalau dia kalau kita banting baru dia yang sakit tuh. Lagi dipindahin terus kita lepas gitu. Nah baru dia yang sakit tuh. meninggal. Makanya kebanyakan kayak temen tuh kan ke senkotsuing gitu. Oh, kayak tukang urut gitu lah ya. Iya, temen-temen gue banyak bang gitu. Karena sakit pinggang katanya. Lu sakit pinggang gak? Sakit pinggang. Pas awal-awal kerja tuh karena belum tahu tekniknya kan, belum diajarin ini loh cara yang benernya tuh kayak gini. Sakit bang, pinggang bang itu sebulan kayaknya gue sakit pinggang deh. Karena kita harus bangunin tiap pasien kan? Iya. Tiap hari. Terus balikin lagi ke kasurnya. Pagi nih sarapan bangunin, ntar kelar sarapan balikin lagi. Ntar jam 9 jam 10-an tuh ada Taiso. Iya. Itu bangunin lagi. Kelar Taiso tidurin lagi. Taiso tuh kayak senam gitu senam. Iya. Radio Taiso gitu. Kayak gitu-gitu. Makanya sehari tuh kita bisa satu pasien aja ya. Itu bisa 6-8 kali. Satu hari tuh. Itu satu pasien. Kaliin aja misalnya satu lantai nih, kita megang satu lantai ada 30 pasien. Ya udah 8 kali 30 aja tuh berapa kali kita mindahin sama nidurin pasien. Makanya pinggang tuh taruhannya ya. Mantap sih. Kalau cewek
Tapi nggak tahu ya cowok juga kena atau enggak. Banyak yang kena skoliosis bang. Tahu skoliosis gak? Cewek Nggak tahu ya cowok. Ini apa namanya? kayak varises gitu sih. Bukan. Kayak Pinggang tulang Oh, punggungnya tuh skoliosis. bengkok bang. Temen gue yang kerja kaigo cewek tuh ya nggak ada di TikTok gitu, banyak yang kena skoliosis akhirnya keluar pindah kerja pulang ke Indonesia gitu. Oh, gara-gara itu. Iya. Oh, bukan pasiennya, maksudnya Bukan. perawatnya. Pasiennya mah banyak bang. Banyak yang bengkok ke kiri kanan tuh banyak. Oh. Karena salah teknik tadi ya. Salah teknik pas mindahin. Emang iya berat juga ya, berapa kilo rata-rata paling? Lu paling berat berapa dia? 50-60 Ya dia enteng segitu mah. Di tempat gue 85 kilo bang. Ada. Iya. Lu nonton One Piece gak? Enggak. Enggak ya. Tapi lu tahu gak sih karakter One Piece yang badannya aneh? Ya kakinya kecil, tangannya kecil tapi badannya gede. Iya. Nah kayak gitu. Oh. 80 kilo bang beratnya. Dulunya atlet kali ya. Gue nggak tahu dulunya apa. Cuma badannya doang yang gede. Tangannya tuh ininya tuh kecil, kakinya tuh kecil gitu. Itu 80 kilo. Gue sehari tuh misalnya 8 kali mindahin dia tuh lumayan juga tuh. Pinggang berasa tuh. Bang. Iya, kalau kita nggak tahu tekniknya, gue awal-awal kerja di situ nggak tahu tuh, nggak bisa mindahin dia. Cuman karena diajarin kan sama orang Jepang nih cara mindahinnya kayak gini, kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai terbiasa gitu. Kalau bener tuh sebenarnya nggak pakai tenaga ya. Enggak, karena kalau kita bisa apa ya kayak kue kakek tuh apa ya komunikasi kayak bilang ke si pasiennya ngarahin kayak pakai tenaganya dipakai ya dipakai, dia masih bisa ada sedikit tenaga yang dipakai buat pindah ke kursi roda atau dari kursi roda ke Jadi dia nggak kayak batu. iya enggak tapi ada juga bang yang kayak gitu bang kayak batu Sengaja. yang budek. Oh, budek. Kalau budek tuh susah tuh kue kakeknya, jadi kita harus deketin kuping terus harus teriak-teriak juga tuh, kalau enggak dia wah begitu ditahan tenaganya sama dia bang. Jadi kita kan berat ya mau mindahin. Kayak batu ya. Anjing gimana mindahin ini. Mau pakai forklift. Mental, fisik, Harus kekurasi bang. terus perasaan juga. Perasaan. Kalau yang baperan tuh gampang nangis tuh bang kerja di Kaigo. Karena kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak, kalau misalnya ada pasien yang marah-marah, yang ngeselin, gue sih nggak terlalu masukin ke hati. Kadang tuh rekan kerjanya juga ngeselin gitu bang. Kayak Orang Jepangnya ya maksudnya. iya nyari-nyari kesalahan kita. Kayak teman kerja gue tuh ada tuh sampai nangis bang. Lagi ganti pampers pasien sampai begitu-gitu. Diomelin sama apa namanya rekan kerjanya. Itu kan kalau cewek kan perasaannya sensitif kan. Sensitif. Gitu. Kalau gue mah ya udah bodo amat aja gitu. Mau ribut aja sekalian gitu. Kalau cewek tuh biasanya suka kayak gitu. Perasaan lo kalau lo gimana Dil perasaan Dil? Gue gak punya perasaan kayaknya. Enggak sih, gue daripada ya kan gue ngelihat kalau temen orang Jepang gue kayak kalau ada yang orang tuanya ngeselin tuh kan marah-marah supaya wah teriak-teriak. Kalau gue mah enggak sih, capek gak sih? Maksudnya kita marah-marah juga mereka gak ngerti gitu. Gue mah udahlah gitu aja sih. Lu marah-marahnya pakai bahasa Indonesia. Jarang, gue jarang marah. Gak pernah bahkan gue. Lu Lebih ke cuma dalam hati kesel. dalam hati paling sih. Tapi gak sampai ke rumah masih kesel, enggak sih. Alhamdulillah. Ada juga kan yang gitu kan sampai Ada. di rumah. Dulu gue Masih kesel awal-awal kayak gitu. gitu Din. Awal-awal kayak gitu bang. Pas baru kerja di Kaigo karena baru pertama kali kerja Kaigo dan nggak ada pengalaman kan. Ya namanya orang baru pasti kan masih salah gitu, masih sering salah pasti kan. Sering ditegur sama teman kerja kayak gitu. Sekarang sampai kepikiran ke rumah gitu. Lagi istirahat terus kepikiran kayak kebawa perasaan. Tuh pernah juga ada di posisi kayak gitu. Cuman gue mikir kalau misalnya gue kayak gini terus kerja jadi nggak enjoy aja gitu, nggak tenang. Jadi ya udahlah, masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja gitu. Kalau sehari itu ngapain aja sih biasanya? Dari shift masuk sampai pulang. Sampai tergantung beda tuh ya. Kalau dulu gimana bang? Tergantung shiftnya juga tuh bang. Kalau di tempat gua itu ada hayabang. Hayabang tuh masuk pagi, paling pagi itu. Kalau di tempat gua tuh jam 7, pulangnya jam 4. Terus ada niking. Niking itu Biasa. tengah-tengah tuh, jam 9, pulangnya jam 6. Terus ada osobang, tapi kalau di tempat gua osobang tuh nggak ada, cuma hayabang sama niking aja. Oh, Nah, kayak tugasnya yaking beda gitu tuh. ya. Yaking beda Yaking lagi ada. bang. Oh, beda lagi. Beda Yaking lagi. juga ada. Yaking tuh dari sore sampai pagi tuh. Kalau di tempat gua 16 jam, 18 jam lah. Ke tempat kerja. Berapa jam tuh? Dari jam 4 ke jam 10 siang. Sekitar 16-18 jaman ya. Sekitar segitulah. Cuman gua belum pernah yaking gua. Cuma hayabang sama niking aja. Nah itu tugasnya tuh beda-beda tuh kerjaannya. Kalau hayabang tuh biasanya
pagi itu kita kayak nyiapin Kan. makan. Cuman kalau di tempat gua enggak deal. Jadi makan tuh udah ada yang masakin bang. Kalau mungkin di tempat Sama lain di ada tempat juga gua. yang Ada yang Oh, udah ada masak kantin sendiri. ya, udah Iya kantin. ada yang khusus untuk masakin makanannya. Jadi kita cuma nyuapin kayak air untuk minum obat sama oca. Itu aja. Nah habis itu kita bangunin pasien. Yang masih pada tidur tuh kita bangunin. Terus kita pindahin ke kursi roda, kita bawa ke Shokudo, ke tempat makan gitu. Apa namanya? Apa? Tempat makan. Ya kantin lah gitu, tempat makan Ah. dibawa ke situ. Nah habis itu ya udah makanan datang kita kasih ke pasiennya. Ada yang bisa makan sendiri, ada yang enggak. Kalau yang enggak bisa makan sendiri kita suapin. Iya, cuma kadang suka refleks tuh. Pas mau nyuapin tuh bismillahirrahmanirrahim. Suka refleks karena di Indonesia gue kan punya anak ya. Kalau nyuapin anak gue kan bismillah kayak gitu. Ke pasien tuh kadang-kadang suka refleks kayak gitu. Habit yang baik gitu. Iya, biar dapat pahala juga dia kan. Nah, habis kelar makan udah pindahin ke kamar lagi. Habis sebelum balik ke kamar minum obat dulu, terus pindahin ke kamar, istirahat jam 10 taiso, terus kelar taiso istirahat lagi sampai jam makan siang. Jam makan siang nanti sama lagi kayak pagi, bangunin, habis makan tidurin lagi. Udah gitu aja terus kerjanya. Biasanya ada ini juga rekreasi juga ya Dil ya. Rekreasinya itu beda-beda. Dibawa keluar gitu enggak? Enggak, di situ aja. Di kita ya kayak ngehibur orang tua gitu. Ntar ada yang nyanyi, terus ada yang nari-nari gitu bang. Ada yang main game. Gitu. Perawatnya sendiri. Iya. Ada yang perawatnya, ada juga orang dari luar. Kalau kayak Fadil nih suaranya tenggorokannya sakit, biasanya penyanyi dari luar dia. Iya. Tapi ya gue ngelihatnya kayak ternyata sedetail itu gitu. Kayak jam pagi sampai pagi ke pagi lagi tuh emang padat gitu. Terus kan kayak Taiso, terus di gua ada kayak hari apa dokter gigi, hari apa dokter mata, semua dokter khususnya tuh emang ada gitu. Terus kayak makanannya dihitung proteinnya berapa, ya kan? Iya benar. Maksud gua kayak pertama kali ternyata sedetail ini gitu. Terus kayak reku juga sebenarnya PR itu buat kita kan? Apa itu? Ya kayak tadi rekreasi. Kita rekreasi. Mau ngapain gitu di hari itu tuh gitu buat ngehibur si orang tua itu gitu. Stand up aja gitu. Gak ngerti kayaknya. Panik aja gak ada yang ketawa. Gak ngerti. Pakai bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Jepang ya. Kayak Christmas gitu. Ya kayak kalau misalnya ada hari-hari besar kayak Christmas, terus kayak Akimatsuri kayak gitu tuh biasanya ada acara tuh bang. Hari orang tua kan. Iya, hari orang tua gitu. Biasanya ngadain acara apa gitu pantinya. Gitu. Sebetulnya kalau di tempat gua nggak begitu PR Dil, karena udah ada jadwalnya bang. Jadi sebelum masuk bulan baru itu udah ada jadwal baru dari tanggal 1 sampai tanggal 10, sampai tanggal 30 itu jadwalnya apa-apa aja. Udah ketahuan ya? Iya, udah ketahuan. Jadi misalnya contoh nih, gua tuh jadwalnya di tanggal 15 harus ada Matsuri ini, gue harus jadi ini. Nah kita udah nyiapin, jadi nggak mendadak gitu bang. Iya. Kayak misalnya ada karaoke nih, rekreasi karaoke. Ntar siapa yang jadi leadnya, kayak gitu-gitu tuh udah dijadwalin. Iya. Itu jadi LC. Ya jadi itu senam perut gitu. Penari latar. Gitu. Mandi pun tiap hari kan berarti ya? Seminggu kalau tempat gue 2 kali, lu berapa? Gue 3 kali. 3 kali kalau gue 2 kali. Enggak tiap hari. Enggak. Makanya bau kabel kebakar bang kalau nggak mandi. Ada juga yang nggak mau mandi tuh. Ada yang mau mandi. Seminggu 2 kali aja masih ada yang nggak mau mandi. Dimandiin kan berarti kan? Mereka nggak bisa. Tetap kita harus berusaha gimana caranya biar mau mandi gitu. Iya itu PR juga itu. Karena ada yang nolak-nolak juga ya, nggak mau dimandiin gitu bang. Kalau mandi pun cewek sama cewek, cowok sama cowok atau? Iya. Kalau gue nggak. Kalau gue gitu. Maksudnya hari ini cewek dulu, ntar cowok gitu. Oh bukan yang mandiin perawatnya? Oh kalau yang mandiin campur. Ya kalau itu mah iya Dil. Masa gua kira dulu dicampur. Cewek cowok dimandiin bareng gitu. Perawatnya maksudnya tuh kayak gini kan bang. Kayak perawatnya cowok nih tapi mandiin cewek gitu. Perawatnya cewek mandiin cowok gitu. Iya gitu. Gitu. Jadi ya kita mau gak mau megangin. Bersentuhan tuh kalau ojisang
nggak jelas gitu. Gimana tuh kalau pas yang mandiin cewek itu? Kalau Kadang ada juga. Kan ada nggak di tempat itu? suka ada nggak? Sekuhara gitu. Iya. Nggak juga ya? Sempat enggak sih. Oh mereka udah pasrah aja udah. Kayak maksudnya nggak pernah Nggak di pernah ada perusahaan kerjaan. Saya nggak pernah kedengar gitu. Kalau di tempat gua Ada. bukan pas lagi mandi bang, pas lagi kayak mau mindahin ke kursi roda ke kasur kayak gitu, dari kursi roda ke kasur atau dari kasur ke kursi roda tuh ada kejadian kayak gitu. Jadi kalau kita mau mindahin pasien kan kita harus meluk dia kan, harus megang badannya kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu teman gue yang mindahin cewek kan, terus dipegang-pegang, pantatnya dipegang-pegang, kan megang begitu kan, terus dia megang pantat temen gue gitu, pinggangnya di ya pokoknya gitu-gituin lah. Pernah juga pas lagi mau ganti pempes, mau mutkokang, udah buka celana duluan dia, terus itunya bangun gitu. Padahal udah tua ya, gue juga mikirnya kenapa bisa bangun gitu, kenapa diganjel gitu. Masih ada rasa gitu. Itu mah niat ya. Iya, udah buka bang. Jadi kalau dia sekarang lagi masuk rumah sakit nih. Jadi kalau misalnya pas lagi giliran dia mau dipindahin, itu sekarang tuh nggak pernah cewek yang iniin, pasti laki-laki gitu. Udah tahu ya. Iya, karena dia dari bahasanya juga tuh ke arah situ gitu, kayak apa namanya, onani onegaishimasu kayak gitu-gitu. Onani onegaishimasu kayak gitu-gitu bang. Kalau gue mah, kalau misalnya gue digituin gitu, dia tiba-tiba udah buka celana kayak gitu, apa dia ngapa-ngapain, gue mau gue pasrahin ini. Ada juga yang kayak gitu, cuma kalau mandi enggak. Kalau lagi mandiin enggak, malah enggak ada. Kalau di gue ya, cuma nggak tahu di tempat teman-teman, bisa komen di bawah ada nggak yang kayak gitu, kejadian-kejadian kayak gitu. Nggak pernah ada juga kalau mandi. Dan ini juga kan sebenarnya orang tua itu kan kalau udah misalkan ingatannya tuh udah rada-rada hilang gitu, itu yang mereka inget ya cuma apa yang mereka lakukan sebelumnya kan. Misalkan sepanjang tahun dia kerjanya apa gitu. Ya. Dulu kan pernah ada juga yang datang kayak dulunya tuh dia mafia, terus sampai jadi lagi. sampai jadi di panti jompo pun masih ngerasa bawahannya, karena bukan bosnya. Oh. Jadi bawahannya. Jadi dia ada orang lewat hormat gitu, terus kayak gitu. Lucu. Terus bawa pistol mainan gitu. Enggak, dia hormat aja gitu. Jadi karena mungkin kebetulan dia bawahannya, jadi siapapun yang datang apalagi pakai jas dikira itu bosnya. Jadi hormat, terus langsung nunduk yang 90 derajat gitu. Ojiki gitu. Kocak juga ya. Dulu kan ada ya Puja ya? Ada Yakuza bang, mantan tatoan Yakuza, gitu. tatoan. Gue pertama kali mandiin dia tuh kaget tuh, rada deg-degan juga tuh. Anjir. Jadi masih utuh nggak? Jadi utuh. Dia tuh punya perusahaan, dia Sacho. Oh dia bosnya berarti ya? Bosnya, cuman perusahaan dia tuh bukan perusahaan Yakuza, tapi kayak pabrik apa gitu. Iya, karena udah nggak jadi Yakuza lagi kan. Kayaknya kayak gitu. Cuman baik bang, nggak pernah marah-marah. Terus dia inget nama gue gitu. Kalau misalnya ketemu lagi kayak dia mau ke Shokudo nih mau makan, terus ketemu gue di jalan tuh selalu negor kayak gitu. Kalau misalnya gue lagi bantuin dia ke toilet selalu bilang ya pokoknya baik lah, nggak galak kayak yang orang-orang pikir kayak gitu. Malah yang dulunya kerja kantoran yang rese, yang ngeselin, yang rese, malah yang biasa-biasa aja, malah yang di stigma orang ke orang tersebut kriminal, malah dia yang baik gitu. Kalau yang kantoran malah kadang-kadang suka ngeselin ya, yang orang-orang biasa gitu, malah dia yang ngeselin gitu, suka bikin emosi. Ya ada aja dah tingkat-tingkatnya. Ada aja sih. Ada aja kayak. Tiap hari itu ada aja. Di tempat gue tuh ada mantan pelaut bang. Dia dulu tuh melaut ke mana-mana tuh, ke Eropa kayak gitu. Di kamarnya dia kayak ada kapal bekas. Ya apa ya namanya? Figur apa sih? Ya. Ya, pajangan kapal dia dulu pas masih kerja di situ. Jadi dia kalau misalnya makan di Shokudo, dia tuh selalu ngebayangin selalu ngebayangin kapalnya dia tuh bersandar di jendela bang. Kapalnya datang kayak gitu. Kalau lagi mau makan teriak-teriak gitu, kadang ngelempar sumpit ke jendela bang, buat katanya kapalnya datang terus ngelempar sumpit ke jendela kayak gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa gitu, mungkin dia dulu pas masih
berlaut sering dibajak kali kapal yang melempar sumpit gitu kan apa gimana. Selalu ngebayanginnya tuh kayak gitu kayak dia kalau ganti baju nih kadang maunya dia kan punya rompi dia bekas kerja dulu sebagai pelaut tuh. Pengennya pakai itu kayak gitu. Jadi apa ya ingatan-ingatan dia pas masih kerja tuh kadang masih suka Itu muncul. yang tertinggal. Iya, suka masih pengen dilakuin sama dia kayak gitu. Tiba-tiba ngelempar pelampung gitu kan ke pasien lain. Gitu. Aneh-aneh tinggalnya aneh-aneh Bang kalau orang udah tua karena kan Baik lagi ke iya anak kecil. kembali seperti anak kecil lagi gitu. Kak ada juga yang lucu gitu. Ada yang lucu. Ya, yang tingkahnya lucu tuh ada yang kayak ya lucu kayak anak kecil lagi tuh ada yang ngeselin juga tuh ada gitu ya. Ngeselin banyak sih, lebih banyak yang ngeselin daripada yang lucu ya. Dan banyak yang udah sakit-sakitan juga ya kan pasti ya. Pasti Bang, pasti. Yang ngetak kiri yang udah gak bisa apa-apa. Yang dibedo terus. Ya jadi ya tidur aja dikit, nggak dibangun-bangunin gitu. Ada yang baru masuk sehari udah meninggal tuh ada Bang. Ada. Baru masuk sehari udah meninggal. Gitu. Kita belum ngapa-ngapain nih baru ngeliat mukanya doang udah meninggal. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ini kan pasti show-nya bakal berhubungan dengan cerita-cerita kalian nih. Mungkin kebetulan yang datang sekarang tuh kan Kaigo, tapi yang nanti perform itu kan nggak cuma Kaigo doang kan. Ya. Ada apa pabrik ya berarti ya. Jadi kita lengkap Bang. Lengkap. Dari Sacho-nya ada, Kumi Ai-nya ada, yang kerjanya yang Kensusei-nya ada Bang. Oh iya Daniel ya, Daniel Ya. Kumi. Jadi ada Bang Daniel Pratama, dia tuh kerjanya tuh sebagai Kumiai atau TSK kayak gitu. Nah dia juga bakal stand up di sana. Terus ada satu orang Jepang namanya Tasuku. Dia sebagai Sacho di sana. Karena kan nggak lengkap kalau nggak ada Sacho-nya. Kita yang kerja Kensusei-nya ada, Kumiai-nya ada, Sacho-nya juga harus ada. Gitu. Nah ada dua lagi teman kita nih yang anak-anak Kensusei-nya itu Sultan. Dia karena dia jauh di Aichi-ken jadi nggak bisa datang ke sini. Terus satu lagi sama Rajen karena dia hari ini kerja. Kalau si Sultan itu dia kerja di Genba konstruksi. Lengkap dia ya, lengkap ya. Banyak itu kerusakan. berat itu Bang. Kerjaan dia tuh dia banyak keluh kesah tentang kerja di Genba. Terus dia pernah kaburan juga Bang. Pernah ilegal juga dia. Cuma sekarang udah enggak, udah legal lagi dia. Karena masalah di tempat kerjanya akhirnya dia dengan berat hati kabur dari tempat kerjanya. Oh nggak mau diurusin dengan bener karena Iya. mungkin udah urgent kali ya. Udah urgent banget, udah nggak kuat mungkin akhirnya dia cabut. Tapi sekarang udah normal lagi dia, udah legal lagi. Itu. Ya Gemba sih ya. Karena Gemba pun kalau udah lagi kerja kan ngomongnya juga pakai bahasa ini banget ya. Iya kasar-kasar gitu Bahasa Bang. kasar juga ya. Kalau kita nggak kuat-kuat mental ya. Ya paling dibodoh-bodohin ditimpa. kan ya. Iya bahkan banyak juga tuh Bang di sosmed kan yang celaka kayak dipukul, ditimpuk sampai berdarah-darah tuh. Banyak juga tuh yang kayak gitu di Genba. Wah kalau di Kaigo nggak paling ditimpuk tai ya. Ditimpuk tai. Oh iya itu juga ya kalau Kaigo harus kuat-kuat sama tai ya. Iya Kan nggak terprediksi tuh kadang-kadang. Wah, bener. bener. Kita nggak bisa nebak nih hari ini jam segini hari apa pasien bakal berak sebanyak apa tuh kita nggak bisa nebak. Karena tuh, ototnya udah nggak ada kan. Bang. Iya. Udah nggak tahu tuh kapan. Tahu-tahu Buar aja. kayak bener kata kalian ya kayak bayi lagi ya. Kayak bayi lagi. Bayi kan kayak gitu kan berak nggak ngomong tiba-tiba berak aja bau aja tiba-tiba. Ya lagi makan berak juga ada Bang. Lagi makan Tapi nih pakai terus pampers kan mereka semuanya. pakai. Ya tapi tetep ya. Tetep kita lagi pada makan nih terus bau nih siapa nih. Nah itu harus nyari tahu tuh Bang, harus dicari tahu satu-satu ini Karena bau tai. nggak ada yang mau Sampai ngaku ada ya. titik di mana kita tuh hafal itu bau tai siapa. Sampai di titik itu Bang. Sonic itu ya. Iya karena setiap orang tuh aroma kotorannya tuh beda-beda. Gitu ada yang kayak baunya kayak bau tai normal gitu, kayak bau-bau tai-tai kita gitu. Ada yang bau comberan itu juga ada. Ada di tempat gue ya, itu ada pasien yang baunya tuh kayak air genangan sampah tau gak sih Bang? Di pasar. Kayak gitu baunya Bang. Kata gue dia mau makan truk sampah apa gimana Kuat sih? ya. Iya tahu aromanya tuh beda-beda sampai kita tuh hafal. Oh ini tainya si A, oh ini tainya si B, ini tainya si C gitu. Ada yang sering mainin juga. Bahkan di sosmed kalau di tempat gue nggak ada ya. Alhamdulillahnya gitu. Sering main itu apa mas? Dipeper-peperin di tembok.
tainya. Sampai segitunya. Iya, dia ngerogoh celana dia, ngerogoh pempes, terus dipeper-peperin di tembok tuh. Bikin nama dia gitu tuh, Tanaka gitu. Ke baju ke Iya nggak ngerti. Oh, Kita iya tanya juga ya. tujuannya apa, dia nggak bakal jawab juga bang. Iya, nggak bisa dilogikakan lah Iya, pokoknya ya. Karena ya yang dilakukan sama mereka ya absurd aja, gitu. Ada yang gue pernah di tempat gue ya, di panti gue tuh. Jadi dia ngerogoh tainya kan keras tuh ya, segede apel gitu bang, ditaruh di kasur. Terus dia bilang nih buat kamu gitu. Loh. Ditaruh di atas kasurnya dia. Pas gue masuk ke kamar dia tuh ada seonggok tai di atas kasur tuh, dibilang ini buat kamu. Anjing, kata gue, dipikir makanan kali ya, dikasih ke orang. Ada tuh banyak yang gitu-gitu tuh bang, kasus-kasus kayak gitu. Tapi kalau di tempat gue alhamdulillah nggak ada yang kayak sampai nyusahin banget tuh, nggak ada gitu. Kalau tempat lu dulu? Gue paling ya kayak tadi sih, ke bed, ke muka pernah ada yang ke Wah, muka. itu parah sih kalau ke muka sih. Itu mah harus dimandiin ya. Iya, terus dibandingin lagi di situ kan. Dipikir dia masker kan. Masker tai. Bang, gue izin minum bang. Gitu sih, diganti sama sih. Tapi kalau sampai kayak dimakan enggak sih. Enggak lah, tempat gue juga gak ada. Itu mah gila sih. Orang gila aja gak Tapi makan kan tai. ada juga kan yang gitu ya. Dengar-dengar Nggak tahu dari deh. teman-teman gue pernah dengar ada sih yang sampai dimakan. Kalau dimainin sih banyak ya. Cuma kalau sampai dimakan kayaknya gue gak tahu Wah, apa ada temen gue ada. Tapi lu kalau pertama kerja jijik gak sih? Jijik pasti. Makan Pastilah. Pasti kebayang-bayang. mual gue pas. Ini kucing. Gitu. Ini kucing pun kan kayak gitu juga ya, kucing, anjing awal-awal juga pasti jijik kan. Tapi lama-lama karena udah terbiasa. terbiasa dengan baunya ya udah gitu. Cuman kalau beda gak sih ya bau tai kucing sama bau tai orang? Dan ini tai orang dewasa ya, bukan bayi ya. Iya, itu sih. heeh. Iya benar. Aroma Sama lah kayak beda. kita udah nggak ada bedanya udah. Kayak yang paling kayak lu pernah gak sih masuk angin terus berak gitu? Itu kan bau ya, tainya kayak gitu. Nah, yang paling gak kuat tuh gua kalau bau yang kayak gitu tuh bang, tai orang masuk angin. Yang gasnya banyak gitu ya. Iya, itu baunya, wah kadang-kadang udah, gue udah kayak orang sakaratul maut kalau lagi gantiin pempes yang itu. Kalau Itu kan udah pasti kalian pakai masker kan sebenarnya. Pakai tembus tapi bang, tetap tembus bang. tembus. Lu mau pakai Dua APD masker pun buat tetap COVID juga tembus. tembus. Bahkan dia di kamar kita belum berapa masuk meter dulu, di kamarnya ya, itu ya. udah kecium bang. Sensitif ya kita ya. Kecium, Langsung berak sensitif ya. Berak nih gitu. Udah ada feeling kayak gitu. Siap-siap nih gitu. Iya. Ya dalam dua kalau misalnya kita udah tahu nih, wah berak nih dia di dalam kamar nih. Antara berak wajar atau berak gak wajar tuh. Berak gak wajar tuh yang kayak dimainin kayak gitu, atau talinya udah bececeran kayak gitu. Kadang kita tuh kalau misalnya nanganin orang kayak gitu tuh ada jeda berapa detik tuh mikir tuh. Kayak nggak langsung ditanganin gitu bang. Harus harus diapain? Iya dulu? harus diapain dulu nih, apa dulu yang diberesin ya, apa tainya dulu apa orangnya dulu gitu. Oh iya. Ada jeda kayak bener gitu ya. karena kalau kita beresin orangnya dulu, tainya keinjek-injek. Kalau kita beresin tainya Kayak dulu, orangnya udah bau gitu kan, masih nempel di badan. Gitu. belum lagi dia gentar malah meperin lagi. Nah, Ntar. iya itu dia. Kalau lagi yang di tangan-tangan tuh kan, kalau yang dimainin masuk ke kuku kayak gitu. Mandiin ya. Mau nggak mau dimandiin bang, disiram kayak mobil gitu, di steam gitu. Nungging lu gitu, disiram dari jauh gitu. Itu sih beratnya kalau misalnya. Cuman ya kalau udah terbiasa mah nggak begitu berat ya. Tapi gue dulu awal-awal sampai makan tuh, Makan tai. gue nggak jijik ya. Cuman kayak masih keinget-inget. Jadi gue mau makan tuh sambil ngeliat YouTube makan, ngerti gak sih lu? Biar enak. Biar fokusnya ke Tadi orang ke makan, distract. bukan yang Iya. tadi ya. Gue sampai ke posisi itu bang. Jadi biar kerasa enak makan gitu. Gue ngeliat YouTube aja gitu, makanan yang enak-enak gitu. Ada di titik itu gue bang. Wah, berarti Kaigo tuh semua indera tuh Oh iya. ini ya Wah, kepake ya. Kepake indera Iya, penciuman, iya. Semua indera tuh harus sabar ya. Pendengaran harus. juga kan. pendengaran juga. Iya. Oh pasti ada yang teriak-teriak Yang gitu. teriak. Oh Iya. ada bang, yang teriak-teriak banyak bang. Pasien gue pernah ini apa namanya? Jadi sebetulnya nggak jatuh sih, di kasurnya dia di bawahnya tuh ada matras. Cuma kepalanya dia tuh di lantai. Jadi dia matras nih di bawah. Terus rebahan palanya tuh udah diubin gitu bang. Begitu. Terus teriak-teriak tas kete gitu. Tolong gitu. Padahal baru palanya tuh di bawah. Wah itu berisik banget itu.
Kalau teriak-teriak gitu gue samperin, gue kira kenapa gitu, dia loncat ke bawah gitu dari balkon apa gimana. Karena terlentang dia di bawah kayak gitu. Nah itu kan kedengeran itu, kamarnya di ujung di Shokudo tuh kedengeran bang. Suaranya dia taskete kayak gitu-gitu. Jadi kepake juga indera pendengar emang. Apalagi yang suka teriak-teriak tuh ya, teriak-teriak gak jelas gitu. Mata pun juga ini juga ya. Pemandangan juga kadang-kadang nggak enak juga ya. Iya, pemandangannya kayak kita ngeliat pantat orang. Polusi, gitu. polusi. Penglihatan nih. Polusi indera ya. Oh, nah kalau satunya kerjanya apa? Kalau Giba yang juga? Pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Oh, itu Nah. kayaknya paling mending tuh ya. Iya, Kayaknya paling mending tuh. Tapi pengolahannya aneh ya. Pengolahannya aneh, dia pengolahan makanan gula. Bikin gula. Pabrik gula kan berarti ya. Pabrik gula. Karena kan biasanya pengolahan makanan itu bento Ya, kan di ya, Bento, roti kalau gitu. enggak yang sosis gitu. Nah, makanya waktu denger gula Ya unik aja ya. unik ya. Unik aja. Jadi dia tuh sebetulnya udah 3 kali pindah kerja. Sebetulnya nyambung dia bang, kerjaan dia tuh nyambung. Jadi pertama tuh dia di pertanian. Nah yang kedua, Nanam tebunya kali ya. nah, itu dia. Terus di Genba. Yang kedua tuh di Genba. Yang ketiga di Gotong-gotong tebunya. di pabrik pengolahan makanan. Nah pas di Genba mungkin dia bikin pabrik kali buat ngelola tebunya kan. Terus pas pabriknya jadi dia jadi pengolahan makanan, bikin gula. Itu ada Rajen namanya. Dia cerita-cerita dia tentang diri dia tuh unik juga dia. Dia tuh sering ikut apa sih Dil namanya Dil? Apa? Muslim apa? Oh ya. Internasional apa tuh? Apa ya yang kayak di Tokyo gitu ya? Yang Ya, kumpulan muslim-muslim jadi gitu. kayak Komunitas muslim. komunitas Iya. cari jodoh, cuman syar'i. Cari Oh ini apa sih apa namanya? ya? Itu aduh lupa. Kami bukan. Apa sih namanya? Iya, gue juga Komunitas. lupa. Bukan Iya, iya. komunitas sih. Komunitas sih. Ya kayak Ini ya. kumpulan gitu lah. Nama ininya kan, nama Iya. meet up-nya kan. Meet Apa sih? up-nya Muslim Apa- meet apa gitu. Apa sih namanya? Depannya T nggak sih? T. Bukan. Ya ntar Nah, ntar lu kasih tau gue Rajen. Lu komen di bawah video ini Rajen. Dia unik juga tuh ceritanya. yang tukar-tukar CV gitu kan. Iya. iya. Jadi kayak nyari jodoh gitu bang. Iya, yang nggak pacaran kan pokoknya ya. Ada Cuma- dia cerita. Cuma kayak ntar ketemu terus ngobrol sama keluarganya terus langsung nikah kan. Perkenalan. Ini ta'aruf. Taruh. Taruh. Kayaknya itu bukan Kayaknya. emang kayak ta'aruf. Kalau setelah misalkan yang gua tahu ya. Misalkan, Tujuannya kan ke sana kan iya, bukan tujuannya pacaran kesana, kan. Bukan pacaran. Iya mungkin. Kan harus bahasa Inggris bang. Itu karena kan internasional, nggak cuma orang Indonesia doang. Nah tololnya dia nggak bisa bahasa Inggris datang ke situ. Jadi sampai sekarang nggak dapet jodoh. Oh. Udah bayar nih 3.000 yen. 3.000 apa? Jepang yen. 300 ribuan lah. Datang ke sana nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya udah. Bahasa Jepang dong. Ya kan dia ketemunya nggak cuma orang Jepang doang bang. Jarang malah kata dia orang Enggak, maksudnya orang yang tinggal di sini kan pasti bisa bahasa Jepang kan. nggak tahu deh, nggak ngerti deh itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris tuh. Jadi ya udah sampai sekarang nggak dapet. sering dan jadi donatur tetap di situ. Oke. Nah, ininya sendiri kapan? Tanggal terus mungkin kalau teman Tokyo yang pengen yang sekiranya tertarik bisa hubungin kemana gitu. Oh kalau yang mau tiketnya udah dijual dari sekarang, udah bisa dibeli di Instagram @standupindo_Tokyo. Bisa DM aja ke Instagram Sinto. Harga tiketnya berapa Dil? 1.000 hanya 1.000 Ya saja. cuma 1.000 yen aja. Dan lokasinya itu di Shinjuku. Itu lengkap ada nama lokasinya, alamatnya itu lengkap di poster Ken Susah yang ada di Instagram Stand Up Indo Tokyo. Bisa DM ke situ. Tanggal? Tanggal 10 Januari 2026. Bentar lagi ya teman-teman. Iya. Awal tahun ya. Awal tahun. Ya, mungkin yang teman Tokyo yang tadinya tinggal di Jepang terus sempat balik dulu mungkin ya tahun baruan terus balik lagi langsung ketawa-ketawa. Iya, itu masih libur Fuyu tuh. Masih dalam apa ya? Dalam rangka libur kan. Iya. Jadi buat di akhir liburnya yang mau refreshing kan habis ngabisin duit, lu mau denger keluh kesah. Kami mewakilkan keresahan. Pasti kalian relate lah dengan cerita-cerita kita karena banyak teman-teman Kensusei atau Tokutei Gino yang kerja di Jepang yang mungkin
tidak tersuarakan. Iya. Dan mayoritas sih kayaknya ya. Iya mayoritas bang. Di Jepang. Kalau dibandingin sama apa ya namanya mahasiswa atau pelajar itu kayaknya nggak ada apa-apanya juga ya jumlahnya ya. Iya mungkin ya. Ya. Kalau Dan banyak kalau banget sekarang. pekerja kantoran juga nggak sebanyak itu ya kayaknya ya. Lebih banyak malah yang dari TG dari. Karena KCC. resahnya kayaknya nggak begitu banyak ya kalau orang kerja di kantor ya. Iya sih kayaknya. Iya nggak pernah denger. Mungkin Iya, ada. jarang Iya ya. mungkin ada banyak. Tapi kita nggak pernah dengar gitu. Karena yang sering kita dengar tuh keluh kesah orang-orang yang kerjanya jadi Kensuse, yang jadi Tokutegino, kayak kerja ke Jepang tapi harus bayar cicilan LPK, kadang juga Ya itu nggak ngotak. itu juga nggak masuk akal sih, kenapa ya? Iya, Bukannya Bang. harusnya dia dapat fee dari perusahaannya juga nggak sih? Nah itu dia, nanti kita akan bongkar di sana teman. Ada kumiai. Oke, buat terakhir dengan apa yang kalian udah hadapi nih di Jepang, kerja di Jepang sebagai ya ada yang Kenshu, ada yang Gemba, ada yang Kaigo. Apakah worth it itu kalau melihat Indonesia, bukan melihat ya, kalau melihat yang apa kalian dapatkan dan kalau dibandingkan ke Indonesia, apakah mending kerja di Indonesia aja gitu? Kalau gua, menurut gua masih worth it sih di Jepang, walaupun sekarang di Jepang juga lagi banyak masalah ya, kayak kurs turun, tapi isunya visa mau dinaikin, terus harga sembako juga mahal sekarang kan. Cuman kalau dibandingkan di Indonesia dengan penghasilan kita yang mungkin, ya gua nggak tahu ya, tidak bisa mengiyakan juga, mungkin di atas Indonesia, di atas 10 jutaan gitu, ya masih worth it sih. Lu masih bisa ngirim ke keluarga, masih bisa nabung juga. Itu sih kembali lagi ke kitanya gimana kontrol Manage juga, keuangannya juga. Karena kalau di Indonesia, ya mungkin kalian bisa lihat juga di sosmed banyak orang yang ikut job fair gitu, ribuan Di orang. Bekasi itu ya, Iya, cuman yang keterima paling berapa orang itu bang. sampai chaos Iya, gitu kita tuh ya. bisa ngelihat dari situ tuh kalau di Indonesia tuh kekurangan lapangan pekerjaan gitu. Yang dijanjikan tidak ada 9 juta. Juta lapangan kerja. Lapangannya doang, pekerjaannya tidak ada. Lapangan pedal kali. Iya, makanya kalau Ya, lapangan pedalnya banyak sih ya. makin banyak lapangan pedal sekarang daripada Bukan lapangan lapangan pekerjaan. pekerjaan ya bang. Iya. Lebih banyak lapangan pedal sekarang. Masih worth it sih, masih worth it. Kayak temen-temen yang mungkin di Indonesia susah gitu nyari kerja, ya mendingan coba buat kerja di luar negeri aja gitu. Meskipun ke harus Jepang. tetap bayar LPK gitu. Ya itu tadi tuh beratnya. Ya kayak lu bisa, sebetulnya ada 2 jalur bang. Mandiri bisa. Mandiri bisa, ada lewat agent, ada bisa lewat LPK Tapi kalau juga. mandiri harus bisa bahasa Jepang dulu dong. Betul, lu harus punya modal di awal nih. Kalau misalnya lu kayak LPK lu punya modal duit, kalau misalnya lu mandiri lu harus punya modal skill. Lu harus belajar bahasa Jepang sendiri. Kalau misalnya Tokutegino ya, lu harus belajar bahasa Jepang sendiri, sama lu harus punya sertifikat SSW. Cuma kalau Kensuse setahu gua itu nggak bisa mandiri ya dulu. Nggak bisa. Harus lewat lembaga bang. Karena kan ya gua nggak tahu tuh Ya, hukumnya kayak, itu gimana ya. Kayak penjamin. Ya harus ada penjaminnya gitulah. Cuma kalau Tokutegino itu bisa mandiri. Gitu. Ya mungkin ada satu lagi selain Tokutegino dan Kensuse itu ada visa engineer. Ada apa namanya bahasa Jepangnya? Gijin Koku. Kayak Bang Iman kan Gijin Koku. Nah itu juga bisa. Kayaknya Gijin Koku nggak ada keresahannya ya. Ada sih, ada sih. Bang Iman kayak Karena tenang kita nggak tahu aja gitu kan. POV dari mereka nggak Sudah tahu punya kan. studio gitu kan, punya rumah di Jepang Kita gitu kan. nggak Kayak tahu. tadi aja gue pas baru datang sama Fadil bilang, enak juga ya punya rumah kayak gini di Jepang Iya ya." kan ya. Gitu ya, mungkin kita nggak tahu gitu. Mungkin ada juga, mungkin kita aja yang kurang bersyukur. Beda tanggung jawabnya aja sih. Iya mungkin ya. Kalau kita tanggung jawab sama nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau Bang Ayman tanggung jawab sama kucing, dia kucing. Nah, Kalau lu Dil? Kalau dari gua ya worth it sih. Tapi sebelum kesini, menurut gua kan banyak orang-orang yang asal, iya gak sih bang? Jadi asal masuk LPK, terus oh yang penting, benar. yang penting saya berangkat. Apalagi di kampung-kampung Nah, ya. kebanyakan, maksudnya nggak ada yang saya tahu nggak ada LPK, bukan nggak ada ya, jarang ngomong pahit kayak kerja di Jepang tuh susah gini-gini. Kebanyakan kan kayak
Oh dibagus-bagusin terus ya. Nah, kayak gajinya sekian juta. Bahkan waktu itu pernah saya ngedengar tuh bisa sambil kuliah kan nggak ada ya. Kan susah sambil kuliah kan ya. Itu sih lebih cari informasinya yang baik lah. Terus waktu kalian memutuskan mau kerja mau kemana gitu, jangan asal berangkat aja gitu. Takutnya kayak teman-teman kita kayak asal berangkat ternyata kerjaannya nggak cocok, kan ada yang kabur yang gitu-gitu lah. Itu sih kalau dikatakan worth it, menurut saya sangat worth it atas asal kayak Bang Aiman sama Bang Ajis tadi manajemen uangnya sih. Karena kalau ke bawah arus kayak beli barang-barang branded itu kan. Karena lihat nominalnya duluan ya. Nah itu. Nggak lihat jangka panjangnya gimana. Jadi nabung juga ya balance aja sih. Sangat worth it sih kalau saya. Oh berarti di LPK tuh dikasih taunya bagus-bagusnya doang gitu. Jadi mentalnya tuh nggak disiapin malah. Tergantung. Sebelum masuk kebanyakan gitu lah sih. Iya. Yang manis-manisnya dulu kan. Tergantung sih dia. Kalau Tergantung. gua yang gua dapet dulu ya Bang. Gitu sih kayak ya katanya kerja di Jepang enak, gaji sekian juta gitu. Berapa? Lu di spill gajinya berapa juta? Ya, 20-30 juta gitu. Kenshu kan gak sampai segitu ya. Iya gak nyampe. Waktu dulu kita Kenshu. Kadang suka gak masuk akal gitu Bang. Kalau kayak gua gak nyebut ininya lah. Kayak ada oknum dari LPK itu yang kayak nyebutin angka gaji kerja di Jepang tuh suka gak masuk akal. Kayak 20-30 juta, 40 juta kayak gitu. Karena setelah kita nyampe di sini bahkan jauh dari itu gitu gajinya pas lagi Kensusei itu. Bahkan Tokutei Gino juga ada yang kecil gajinya. Ada ya. Iya jadi ya kalau mau promo yang gak usah terlalu berlebihan juga gitu. Toh juga kalau emang orangnya minat ya minat aja gitu. Karena kasihan kan jatuhnya kan ngebohongin orang gitu. Bilang kerja di Jepang gajinya 35 juta. Udah gitu kerjanya gak cocok lagi ya. Iya gitu. Kalau ya apa adanya aja gitu ya. Buat teman-teman juga bener-bener cari informasi sih. Kayak lu harus cari tahu nih, lu dapat job kerja di Genba, kerjanya itu gimana, resikonya apa, kayak gitu-gitu tuh harus cari tahu. Karena menurut gua pribadi, kayaknya gua pun gak akan kuat deh kerja di Genba. Gua juga. Iya, karena mental, terus tenaga tuh bener-bener kekuras tuh. Emang iya, kecuali emang bakat ya, bakat kuli ya. Iya, bisa tuh. Yang di Indonesia biasanya jadi kuli bangunan. Kang Didi gitu ya. Karena kan berat itu ya. Ngangkat Ashiba itu berapa kilo itu satu batang. Itu bisa berkali-kali ngangkat gitu kan. Udah gitu kalau misalnya lagi musim panas kepanasan kan. Musim dingin kena salju kedinginan kayak gitu. Dan gak ada ceritanya orang Jepang ramah ya di situ ya. Iya. Ngomong tuh semua pakai otot itu. Gak ada yang ramah-ramahnya gitu. Kalau orang kerja, nah itu harus cari tahu dulu lu kerja di situ resikonya apa. Kayak Kaigo juga, walaupun orang mikirnya kerja Kaigo itu enak di dalam ruangan, panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan. Sebetulnya banyak hal yang gak enaknya juga dulu ya. Ya itu semua indera kan. Iya. Kena polusi itu semua indera. Iya. Gua juga sempet dulu kan gua ngelas ya berat lah. Terus gua mikir kayaknya Kaigo enak. Oh tidak. Ternyata tidak, sama aja ya. Semua kerjaan resikonya juga beda-beda. Jadi jangan sampai lu udah nyampe di sini terus nyesel, terus malah pulang ke Indonesia baru berapa bulan. Itu kan nyusahin orang tua ya. Lu punya utang di LPK, ada yang ngadain sertifikat rumah, sertifikat tanah, terus lu cuma sebentar doang di sini gitu. Sertifikat. Iya. Ada tuh yang akte kelahirannya digadein, Bang. LPK tuh malah banyaknya di kampung-kampung ya, bukan malah di Jakarta gitu kali ya. Jarang ya kalau di tengah. SO gak sih? Iya SO. Tapi LPK juga ada yang SO. Tapi kalau bedanya apa SO sama LPK? SO kalau yang gua tahu ya, SO tuh bisa ngirimin orang. Lah LPK nggak bisa. LPK nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau bisa berarti LPK itu jadi SO juga gitu. Jadi kebanyakan LPK disalurin ke SO gitu. Oh, berarti udah pusatnya ya. Pusatnya. Berarti SO. yang di kota-kota kecil itu cuma LPK-nya doang. Jadi nggak tahu tuh kapan berangkatnya gak tuh. Tahu. Oh. Karena kan kadang ada yang kayak gua dulu ngerasain tuh kayak lama lah di LPK tuh. Terus keluarga kita kan taunya kita ke Jepang tuh kayak
mohon maaf kayak ke Arab cepet gitu kan. Jadi ekspektasi keluarga itu berat gitu. Ke Arab cepet, orang naik haji justru nunggu 30 tahun. Itu sih, jadi kan kadang stereotype yang mau ke Jepang tuh sebelum cari tahu tuh mikirnya langsung berangkat gitu. Jadi itu sih nggak secepat itu sih. Harus sabar juga. Nah, dan semua kerasan ini akan dikomedikan di Kensusa. Tanggal 10 Januari 2026 di Shinjuku. Tiketnya cuma 1.000 teman-teman, kapasitasnya cuma sedikit. Dan pasti banyak nih orang Indonesia yang kerjanya Kensu atau TG. Iya. Nggak sedikit. Ya kalau yang niat dari kota lain juga silakan. Betul. Silahkan. Karena penonton Shinto tuh ada beberapa yang jauh-jauh bang. Ada yang dari Okayama, ada yang dari Shizuoka gitu buat nonton stand up tuh. Gak bakal nyesel lah ya. Ada, dan gak akan nyesel. Pasti relate dengan cerita-cerita kehidupan kalian. Karena semuanya ada tuh dari bos, anaknya bos, ya, dan anak buahnya tuh kacungnya nih, kita nih kacungnya nih. Tapi buat selain Kensusei sama Tokutei Gino juga seru sih. Iya, harus nonton. Semuanya Biar, yang kerja di Jepang. Biar tahu POV dari kita tuh gini gitu. bahwa ya kadang-kadang orang Jepang gak semuanya baik ya. Betul sekali bang. Itu sangat betul sekali. Kayaknya semuanya Sumpah. baik deh. Betul, tidak semua orang Jepang itu bisa kerja teman-teman. Betul. Di tempat kerja gue tuh dulu nih ya sebelum berangkat kerja ke Jepang. Kenapa alasan kamu ingin kerja di Jepang? Saya ingin mempelajari cara kerja orang Jepang. Di tempat gue orang Jepang ada yang kagak bisa kerja. Kerjanya cuma ngaduk ocha aja. Tiap hari tuh ngaduk aja kerjaannya. Itu kan melawan kodrat kita sebagai kaigo bang. Kita kan kerjanya ngaduk tai bukan ngaduk ocha. Banyak orang Jepang yang kayak gitu. Bener sih ya, bener. Banyak. Pada akhirnya ya manusia aja ya. Orang-orang ya ada yang baik ada yang enggak ya. Jadi nggak usah lah melebih-lebihkan. Jadi nggak ngaruh tuh mau Jepang kayak mau Indonesia. Nggak ngaruh. Malah orang Indonesia tuh disukain sama orang Jepang bang. Karena orang Indonesia tuh selain ramah tuh ulet, kerjanya rajin gitu. Makanya banyak. Udah dieksploitasi. Makanya dibayar murah. Oke. Gajinya murah, bayar LPK mahal. Jadi yang buat teman Tokyo yang tinggal di Jepang, mungkin yang lagi liburan terus iseng kali ya. Betul. Pengen nonton kebetulan di tanggal itu lagi di Jepang, bisa kontak langsung di Instagram Stand Up Indo Tokyo. Oke. Dan jangan lupa juga buat teman Tokyo follow juga Instagram Night in Tokyo di night.indotokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya berkaitan tentang podcast ini. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Kalau Ajis ada Instagram sendiri, kali aja ada yang pengen tanya-tanya. Ada @ajisfatur_. Silakan di follow teman-teman. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kaigo, tentang kerja di Jepang, ataupun mau nanya-nanya tentang stand up Indo Tokyo, yang mau gabung gitu, bisa banget tanya-tanya. Fadil yang perwakilan Sukabumi. Ya, Sukabumi. Ya, boleh di follow ya, namanya Krokodila. Karena sebenarnya nama panggungnya Krokodila, nama aslinya Fadil gitu. Kalau ya kayak Bang Ajis ada yang mau tanya-tanya, boleh aja. Terus kebetulan saya juga bikin konten yang tentang bahasa Jepang. Jadi yang mau belajar bahasa Jepang boleh dilihat-lihat kontennya. Dan juga jangan lupa follow Night in Tokyo, podcast terbaik se-Jepang. Betul, nomor 1 di Jepang, Night in Tokyo. Asoy. Oke. Terima kasih juga buat teman Tokyo yang udah selalu dengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Asoy.